dibuat interior. Ya yang pastinya untuk interior itu yang pastinya bukan jati. Nah, kenapa bukan jati? Kategori kayu itu menurut saya ya dilihat dari standar weight-nya itu atau beratnya. Oke, jati. Iya, tapi kompensasinya uangnya harus besar karena proses penyimpanan, pemadatan, pengeringan, kemudian kadar air, kan itu butuh proses. Nah, proses itu kan akan menghabiskan biaya sampai 30%, bahkan sampai 40% dari harga jual. Proses itu ya. Belum packaging. Nah, kalau mau dijadikan kayu ini sebagai salah satu komoditi olahan untuk interior, bahkan eksterior, bahkan handicraft atau merchandise atau apa. Nah, itu kolaborasinya dengan wisata, pariwisata. Makanya kenapa konsep perumahan sekarang itu banyak menggunakan konsep villa. Perumahan ya. One gate system di konsep seperti taman, seperti playgroundnya, seperti fasilitas untuk ibadahnya, bahkan minimarket atau shopping area, bahkan education center. Itu yang dikatakan one gate system. One gate system bukan pintunya satu. Maksudnya orang-orang seperti di Beverly Hills, kemudian di California, di Hawaii. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Atau di San Juan, Puerto Rico. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya karena dulu saya pernah di sana. Nah, konsep Beverly Hills itu dia berada di perbukitan, kering, Tandus tandus, dibuat. Amerika. Tapi kok bisa bernilai tinggi? Nah, akhirnya yang saat ini banyak belajar tentang konsep itu siapa? Ciputra, Agung Podomoro, Waringin. Nah, itu. Jadi seolah-olah dia masuk ke one system gate punya saya ini, seolah-olah dia masuk seperti super block hotel dan gardening, dan seperti masuk kepada areal wisata. Jadi maksudnya itu apa konsep sana? Nah, ini merupakan salah satu percikan daripada sistem kapitalisme. Jadi orang itu maunya setelah masuk ke jaring kita, networking kita, orang itu gak butuh dari luar, ya nggak? Masuk ke konsep perumahan yang sudah saya miliki, masuk. Itu keran di taman itu bisa langsung diminum, namanya water fountain. Dibungkus dengan menggunakan mangkok-mangkok batu, kemudian atau kayu-kayu, pohon-pohon itu yang ditumbang sampai ke akarnya, kemudian tengahnya kita desain seperti pipa keluar. Nah, pipa itu dimodif dengan mangkok stainless steel yang biasa di dapur itu. Kenapa saya korelasikan terhadap hotel industri ya? Karena saya di bidang makanan, minuman, kamar, perhotelan, wisata, traveling. Jadi tahu kendaraan apa ya yang enak. Orang bisa memiliki alat transportasi, tapi setelah tamu itu masuk ke dalam mobilnya, ngapain tamu itu? Kan nggak tahu. Plus-plusnya itu nggak tahu. Nah, akhirnya waktu saya di Banyuwangi itu bisa dia masuk ke mobil yang sudah saya manage kendaraan itu, hanya dia tidak hanya memiliki snack atau minum saja. Nah, contoh orang bule misalnya, waktu itu saya beli wine di mana? Di Sogo, Surabaya. Nah, ada gelas. Nah, gelas itu dibungkus seperti kertas kado, mika. Dibuka sama dia sebagai gift kami. Wine yang murah.
red wine. Tapi kemasannya ya. Nah, setelah dia buka kemasan kecil seperti bungkus rokok itu, dibuka ada gelas loki kecil, plastik. Jadi sekali pakai buang. Rusak ada betul. Sekali pakai buang. Limbah. Plastik, Limbahnya. plastik kan bisa didaur ulang. Nah, iya kan? Plastik bisa didaur ulang. Nah, setelah itu diminum, dituangkan. Di saat ya bermobil ini berkendara. Ya, atau di saat kita bercocok tanam seperti ini ada semua buah. Nah, jus ini minute maid ya, minute maid ini seperti konsentrat. Jus konsentrat alami. Nah, saya bikin botol-botol kecil ya, kira-kira 30 mili ukuran sampo-sampo yang di hotel-hotel itu. Itu jus saya kasih. Dan keripiknya dari keripik melinjo, mau yang manis mau yang asin, punya sendiri melinjonya. Tapi bisa nangkap, bisa nggak sih? Wah, sangat bisa. Itu masuk kategori kemarin materi yang saya jelaskan mengenai dried fruit. Nah, dried fruit yang manis atau yang tidak manis ya, itu pengelompokan beda-beda. Atau yang pahit nanti ya? Nah, atau yang pahit. Nah, penyajiannya butuh suatu pemrosesan, uji lab, BPOM, standar food handling seperti apa, room temperature seperti apa, hygiene sanitation bagaimana, limbahnya bagaimana, airnya mengalir kemana, jangan sampai tanah pertanian itu memiliki aroma tidak sedap, tercemar, tidak apa-apa, tercemar memang bahasanya tercemar, tapi itu hukum alam sudah gitu. Yang penting tidak menimbulkan konflik batin. Nah, konflik batin itulah yang menyebabkan dimensi pemikiran manusia itu akan lebih frontal, yang katanya nggak terima atau apa. Nah, itu kenapa? Dia tak melo. Coba mau melo beri bonus, neng. Nah, kan ternyata limbah itu juga bisa disogok. Bisa. Wah, dari kayu bisa jadi industri besar ya? Bisa jadi furniture, interior, bisa pintunya menggunakan sliding door, kaca seperti apa, kemudian plafon tidak lagi menggunakan plafon, genteng itu tidak lagi menggunakan genteng. Terus kita membuat desa ini isinya di halaman depan masuk pedesaan Kluncik. Halaman depannya itu adalah rumah-rumah kayu kita, tapi konsepnya Meksikana, Italiano, ya. Kemudian dari Western, ya, Western, cowboy, ya ada kudanya. Nah, jadi orang masuk ke konsep kita dan di situ bisa melihat bahwa potensi perkayuan itu bisa diolah.